Ya, sebelum ke Pak Effendi Simbolon, kita ingin ke Bang Haris Azhar terlebih dahulu. Ini melihat bahwa sebetulnya ada pasal karet yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden tadi dalam Undang-Undang ITE. Ya. Perlu dilakukan revisi segera. Ya, pertama saya mau ucapin selamat ulang tahun juga buat TV One ya. Terima kasih. Yang berikutnya saya mau bilang begini terkait dengan tema diskusi kita sore ini yang singkat. Saya mau mengcapture atau menangkap persoalan ini sebagai sebuah momentum politik yang datang dari orang yang nomor satu di Republik ini. Jadi ini sebelum ke pasal karet, ke Undang-Undang ITE dan soal situasi, saya mau nangkap dulu momentum ini. Kenapa? Karena momentum ini harus dipelihara dan dijaga sebagai sebuah keinsafan penguasa terhadap apa yang mereka lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Maksudnya begini, Presiden tahu nggak kalau ada Polres di mana melakukan pemidanaan sampai ke pengadilan, kan Presiden nggak tahu soal itu. Nah, momentum ini harus di-capture dulu, ditangkap dulu. Dengan momentum tersebut, saya mau bilang bahwa ada sejumlah tindakan yang simultan. Satu, tindakan politis yang simultan, yang sifatnya memulihkan. Yang kedua, secara simultan harus dilakukan tindakan yang akademis, terhadap legislasi, misalnya menyusun naskah akademik, ya kan, melihat persoalan-persoalan selama ini. Lalu juga nanti dari situ, paling tidak dari dua hal ini bisa dilakukan. Apa yang dilakukan? Satu, pemulihan tadi itu disusunlah atau dari naskah akademik dulu disusun kerangka-kerangkanya, menemukan masalah-masalahnya, nanti naskah akademik itu bisa dipinjam atau diintip oleh tim yang memulihkan tadi itu untuk menyusun batasan-batasan, dan batasan-batasan tersebut digunakan untuk dengan kata amnesti atau membebaskan atau ya dikurangi, dihentikan hukumannya. Bentar, dikurangi, dihentikan hukumannya dalam artian Bang Haris mengatakan kalaupun seandainya Belum ada sampai ke revisi, pengadilan, sampai ke pengadilan mereka dibebaskan. Kalau belum sampai ke pengadilan, ada sejumlah tindakan-tindakan yang kalau sudah ada di kejaksaan atau di kepolisian, itu mereka bisa dilakukan tindakan-tindakan yang restoratif justice atau misalnya penghentian perkara dan lain-lain. Kalau sudah sampai di pengadilan, maka harus ada upaya pembelaan yang juga disadari dan didukung oleh negara, yang tidak melanggar hukum ya, tentunya bukan mengintervensi, supaya hukumannya bisa dibebaskan. Contohnya misalnya. Yang sudah ketuk palu bisa dibebaskan? Diketok palu bukan dibebaskan, artinya ada PK, ada banding, ada kasasi. Tetapi kan nanti Mahkamah Agung memahami momentum politik ini. Plus dalam teknis hukumnya, hukum acaranya, dalam banyak kasus-kasus tersebut, makanya tadi perlu naskah akademik untuk mempelajari. Dalam kasus-kasus tersebut barang buktinya itu banyak yang tidak tepat. Penanganan kasusnya tidak tepat. Motif pemidanaannya juga politis. Meskipun ini kontroversial, nanti mungkin Pak Edi Simbolon pasti nyap-nyap tuh sama saya, protes ya kan. Nah, tetapi menurut saya hal-hal ini dia kecenderungan yang muncul. Ada lagi yang motifnya bisnis, persaingan bisnis. Gak senang sama itu, kita laporin aja nih ada celah itu. Ada lagi yang motifnya politik lokal. Nah, ini semua bisa diurai. Dan sekali lagi semua ini akan jadi tidak masalah karena ada momentum politik, kesadaran dari Presiden. Yang saya nggak tahu tuh dari mana dan bagaimana, tapi momentum ini harus ditangkap, di-capture. Karena kalau itu di-capture, dia bisa menjadi landasan untuk memulihkan orang yang sudah mungkin ribuan yang banyak dipidana gara-gara ITE. Pak Wamenkumham kan juga lagi mau ngurangin penduduk di dalam penjara, jadi ini momentum bagus juga. Tapi tadi kita sempat berbincang nih dengan Pak Effendi Simbolon yang tetap saklek mengatakan bahwa Undang-Undang ITE itu sudah sempurna, sudah komplit begitu ya, tidak ada multitafsir lagi begitu. Tidak perlu sebetulnya ada revisi Undang-Undang ITE, tinggal penafsirannya saja yang harus didalamkan. Cara berpikir seperti ini di MK juga ada. Misalnya saya beberapa kali menguji pasal di MK selalu pernah bilang begini nih, ini pasal ini sudah baik, pelaksanaannya saja yang tidak tepat gitu. Makanya tadi saya katakan. Ini pasal sudah baik atau pelaksanaannya tidak tepat atau mungkin bagaimana kalau menurut Bang Haris? Nggak bisa juga, Undang-Undang ITE, Undang-Undang ITE itu kesepakatan global. Kesepakatan global dari International Telecommunication Union yang semenjak di zaman Obama sudah disepakati untuk semua berdigital, kabelnya dan lain-lain. Simpelnya saya mau bilang kita memang butuh Undang-Undang ITE. Nah, kita fokusnya mungkin ke pasal yang dianggap karet Bang tadi Bang, 28, 27. Ada pasal 27, ada pasal 28.
pasal 27, pasal 28, pasal 27 misalnya soal yang bisa digunakan untuk pemidanaan terhadap rasisme dan lain-lain. Tetapi di lapangan, termasuk juga penafsiran dari MK, itu bisa meluas kepada siapapun kelompoknya, ya kan? Jadi tindakan diskriminasi, tindakan rasisme dan beberapa hal itu ada tafsir-tafsir yang diperluas. Itu satu. Yang kedua, saya mohon maaf, kita boleh melaporkan tindak pidana ini ke Polres dengan segala hormat dengan Pak Polisi atau Ibu Polisi yang ada di berbagai pelosok. Semua pasal yang punya potensi pidana hanya sedikit yang dikhususkan di Kejaksaan Agung, dikhususkan di KPK atau di tempat-tempat tertentu. Selebihnya pasal-pasal pidana itu bisa diolah, dikelola atau ditangani oleh polisi. Pertanyaan saya, apakah semua polisi-polisi itu memahami? Nah ini nih, kalau bicara soal polisi memahami, ini tadi ada disampaikan Pak Edi Hiraj bahwa Presiden ini juga menginstruksikan kepada Kapolri untuk mengatasi permasalahan pasal karet ini, aduan permasalahan pasal karet ini dengan selektif, begitu ya, selektif. Nah, saya mau bilang begini, Pak, karet itu, kekaretan sebuah pasal itu juga beririsan dengan satu metode penafsiran hukum. Okay. Nah, untuk mampu menafsirkan hukum itu ada syaratnya. Apakah menafsirkan pasal ada di kepolisian? Itu kan ada di pengadilan. Betul. Di kepolisian tugasnya menerima barang bukti, mencari pelakunya dan menguji apakah peristiwanya identik dengan pelaku dan tempat dan lain-lain. Syaratnya itu. Dia nggak boleh nafsir. Jadi dia harus saklek. Jadi orang yang mau lapor juga harus saklek, menertibkan dirinya, membawa bukti. Okay. Termasuk memastikan apakah motifnya itu muncul sebagai niat jahat. Nah ini semua yang harusnya digambarkan, ketertiban itu ada secara metodologis di banyak tempat di kantor polisi. Oke, baik. Nanti cuman ini masalahnya kan nggak kejadian. Oke. Jadi saya mau menanggapi secara positif usulan dari Om Simbolon, Effendi Simbolon tadi itu oke. Dan dia pasti mempertahankan ini produknya dia. Oke, ya baik kan? nanti kita akan dengar suara dari Pak Effendi Simbolon dan juga suara dari Waminkumham. Usai jeda berikut pemirsa, Kabar Petang akan kembali sesaat lagi.